Podcastma, podcastnya Kesma, season 3. Halo semuanya, kembali lagi di Podcastma, podcastnya Kesma, season 3. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita perkenalan diri dulu nih. Aku ini Faiza Khairi Syafril dari Akuntansi 23. Dan rekan aku? Halo, namaku Muhammad Iqbal Sabari, biasa dipanggil Prima dari Pemasaran 23. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang D3 Fest. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum apa itu D3 Fest? Atau ada yang baru pertama kali mendengar? Nah, sebelum dilanjut kita akan perkenalkan diri dulu. Ini ada tamu kita yang sangat keren, yaitu Ketua D3 Fest tahun 2023 dan Ketua D3 Fest tahun 2024. Halo. Silahkan Bang, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Genta Prega, biasa dipanggil Genta dari Administrasi Perkantoran 22. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini aku dipercaya sebagai Ketua Pelaksana D3 Fest tahun 2024. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rena Sidiki, biasa dipanggil AS dari sudah ya, jadi nggak ada prodinya juga kan. Saya alhamdulillah dipercaya juga sebagai Ketua D3 Fest tahun 2023. Salam kenal semuanya dimanapun berada. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan, gimana nih kabar udah apakah bagi Bang Genta, apakah persiapan D3 Fest 2024 jalan lancar? Untuk kabar baik lah untuk diri sendiri. Untuk progres dari D3 Fest itu sendiri lancar tapi nggak terlalu lancar. Alhamdulillah ya. Sebenarnya sekali lagi kami berterima kasih banget untuk udah AS dan udah Genta yang udah alhamdulillah berkesempatan dan bersedia untuk menyempatkan dirinya untuk hadir di podcast season 3 kali ini. Mungkin banyak teman-teman kita yang nggak tahu tentang D3 Fest itu udah. Jadi mungkin kita langsung aja ke pembahasannya. Yang ingin ditanyakan pertama, mungkin Prima mau bertanya, apa sih arti D3 Fest itu sendiri bagi UDA AS dan UDA Genta? Mungkin boleh dari UDA AS dulu deh yang jawab. Oke, terima kasih Prima. Ini sebenarnya menarik ya bagi teman-teman semua. Apa itu D3 Fest? D3 Fest itu punya arti sangat luas. Dengan arti kata D3 Fest itu merupakan festival yang ada di D3 dan ini merupakan juga event terbesar yang ada di ruang lingkup kita D3 Ekonomi dan sekaligus sebagai wadah untuk masyarakat semuanya dengan ditopang dan diwadahi oleh Hima juga sebagai wadah tertinggi yang ada di D3 Ekonomi. Jadi D3 Fest itu bisa untuk pengembangan diri juga bagi masyarakat kita karena kan ada banyak lomba-lomba juga yang ada di sana. Gitu. Jadi untuk D3 Fest gambaran besarnya seperti itulah kegiatannya. Oh gitu ya, udah menarik emang sih kayak D3 Fest itu kan kabar-kabar yang kami tahu nih teman-teman, ada beberapa lomba yang standarnya itu nasional. Ya, jadi benar. kayak aku dulu mungkin sebagai volunteer dari D3 Fest 2023 juga kan ngerasain ada satu peserta dari Bali gitu sebagai peserta Olimpiade. Ya. Menarik sih, tapi kalau misalkan untuk ketua dari D3 Fest 2024 ini, udah Genta gimana, apa arti D3 Fest bagi perspektif dari udah Genta sendiri? Terima kasih Prima. Mungkin dari aku sendiri itu hampir sama lah sama jawaban dari UDAS. Itu tentang festival tahunan atau festival rutin lah yang diadain oleh Hima HMJ D3 Ekonomi. Dan menurut aku sendiri D3 Fest nih ya acara branding lah, acara branding untuk D3. Jadi tujuannya itu untuk membrandingkan D3 ke pihak eksternal lah, biar masyarakat atau pihak-pihak eksternal tahulah kalau di Unan tuh ada D3. Mungkin kurang lebih seperti itulah untuk pandangan aku sendiri tentang D3 Fest. Gitu ya tuh. Setelah mendengar jawaban udah tadi nih,
Menurut Uda dengan kita ikut D3 Fest ini, apakah akan mengembangkan potensi diri? Apalagi Uda sebagai ketua kan. Coba dari Uda Genta dulu nih kita coba. Ya mungkin dari aku D3 Fest ini sangat mengembangkan diri aku lah. Itu mungkin bisa dari soft skill. Itu aku banyak banget lah dapat pengalaman dari D3 Fest nih, yaitu problem solving, communication. Itu kayak perlu kayak banyak lah aku dapatin di D3 Fest kali ini. Terus kayak menghandle suatu acara tuh kayak rumit lah, tapi kita harus bisa lah untuk gimana biar hal rumit ini selesai gitu. Ya mungkin dari aku itu sih. Kalau menurut Abang Ais gimana? Kalau untuk potensi diri ya itu pasti ya, karena setiap kegiatan itu pastilah ada nilai-nilai positif yang ada diambil dalam kegiatan itu. Nah, untuk potensi diri itu banyak ya, bisa teman-teman ambil dalam D3 Fest. Seperti yang katakan Genta tadi, yang pertama itu yang memang paling penting tuh soft skill. Soft skill dari teman-teman itu emang bisa diasah dalam ikut dalam kepanitiaan D3 Fest. Jadi teman-teman mana tahu ini bisa jadi referensi nanti bagi teman-teman yang nonton di sana, baik yang mau akan daftar nanti terutama bagi volunteer ya kan, ya, bagi volunteer, itu bisa jadi pilihan bagi teman-teman mahasiswa baru untuk bisa ikutlah dalam mengembangkanlah potensi dari diri teman-teman mahasiswa baru nantinya. Nah terus bagi teman-teman peserta itu juga sebagai potensi pengembangan diri juga kan, karena kita menyediakan banyak lomba juga, dan itu lomba-lombanya pada menarik semua kan, nanti itu bakal di-spill oleh ketua nanti. Oleh Genta mungkin itu bakal di-spill nanti apa-apa aja lombanya. Ini teman-teman bisa ikut terlibat juga. Itu karena ada lomba mahasiswa juga kan sama siswa. Itu nanti bisa teman-teman terlibat. Dan intinya D3 Fest itu sangat membantulah pengembangan dan potensi dari diri kita sendiri. Menarik banget sih sebenarnya, kayak aku juga ngelihat sebenarnya kan D3 Fest sendiri ini bisa menjadi wadah gitu dari kita, mungkin dari kepanitiaannya sendiri, karena kebetulan kami berdua, aku sama Faiza kebetulan jadi panitiaan juga di D3 Fest 2024. Mungkin tadi kita udah bicara tentang potensi banyak yang dikembangkan, pastinya banyak karena acara sebesar ini teman-teman. Jadi mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana cara Uda Genta dan Uda AS sebagai ketua merespon semua tantangan dalam proses, soalnya kan pastinya nggak mudah gitu. D3 Fest ini sendiri pasti nggak mudah karena event sebesar itu. Gimana sih cara Uda AS dan Uda Genta merespon semua tantangan dalam proses D3 Fest ini berjalan? Mungkin dari Uda AS. Kalau untuk tantangannya yang terjadi dalam pelaksanaan D3 Fest itu tergantung situasi dan kondisinya. Nah, kita harus meresponnya pertama dalam situasi apa dan kondisi apa gitu. Nah, jadi untuk tantangan itu sebenarnya kan nggak ada yang nggak bisa diselesaikan kan. Selagi kita bersama-sama itu bisa diselesaikan, tergantung dari kita sebagai ketuanya yang mengarahkannya. Karena kan teman-teman yang lain itu kan butuh pengarahan juga dan instruksi juga nanti dari ketuanya sebagaimana dalam menghadapi tantangannya. Dan untuk tantangan itu dalam D3 Fest tahun lalu itu main rumit juga untuk banyak kendala juga. Tapi alhamdulillahnya itu bisa terselesaikan, bisa dijalani juga dengan baik sampai closing pada saat itu gitu. Jadi intinya tantangan itu bisa dijalani, bisa diselesaikan secara bersama-sama dan tentunya pengarahan dari ketuanya gitu. Menarik banget sih, soalnya aku juga termasuk orang yang terlibat dalam acara yang diketuai oleh Uda AS ini sendiri teman-teman. Mungkin kalau misalkan dari Uda Genta dalam menjawab tantangan, gimana Uda? Kalau dari aku sendiri untuk merespon tantangan atau kendala lah dari D3 Fest ini sendiri itu pertama tuh kita harus mikir lah gimana jalan keluarnya. Kalau aku tuh juga nggak sendirian, aku juga dibantu sama teman-teman presidium gitu. Jadi misalnya kalau dari aku sendiri, kalau emang dirasa buntu lah atau gimana, terus dari aku sendiri tuh pasti juga perlu
kayak brainstorming sama teman-teman presidium gitu untuk ambil keputusan dari kendala dari D3 Fest itu sendiri. Jadi menurut aku itu respon kita terhadap kendala itu aja sih yang perlu. Intinya jangan panik lah. Soalnya kita juga kan kita nggak sendirian di acara ini, kita rame-rame kok gitu. Jadi ya intinya dari aku sendiri ya gimana respon kita terhadap kendala itu aja sih gitu. Jadi ingat kita nggak sendirian itu aja sih. Menarik banget sih, Fai. Jadi- Kalau aku tunggu, mungkin aku mau potong dulu. Kita ambil kesimpulan kita, Fai. Kalau kita ambil kesimpulan ini menarik banget, Fai. Maksudnya kalau kita lihat mau sebesar apapun tantangannya, kalau misalkan teamworknya jalan, Iya bener banget. teman-temannya Vin. jalan Jadi bagus. D3 Fest ini D3 ini kan hal yang besar ya. Jadi ini tuh bisa jalan gara-gara ada kerjasama tim yang bagus di dalamnya, makanya bisa sukses gitu ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya pertanyaannya nih, menurut Uda dari tantangan yang telah dilalui dalam penyiapan D3 Fest ini, ada nggak pelajaran yang bisa diambil? Pasti banyak sih. Pasti banyak sih. Coba dari Dari Uda mana? Ais dulu. Dari aku lagi ya. Ya. Kalau untuk pelajaran yang diambil dari tantangan itu pasti banyak dong. Karena kan tantangan itu yang membentuk kita untuk mengambil pelajarannya sendiri. Karena tantangan itu juga yang menuntut kita untuk ngambil pelajarannya dari sana juga. Dan saya juga ngerasain itu. Dari tantangan-tantangan tersebut banyak soft skill dan pembelajaran yang bisa saya ambil di sana, sekaligus untuk pembentukan karakter diri saya juga untuk kedepannya. Dan itu emang benar-benar pengalaman yang tidak bisa saya lupakan juga selaku ketua D3 Fest tahun 2023, karena pembelajaran hidup di sana juga bisa saya ambil, pembelajaran dengan teman-teman, pembelajaran ngebentuk suasana kita dalam kepanitiaan, pembelajaran gimana kita dalam menyelesaikan suatu masalah tanpa dengan keadaan emosi gitu kan. Karena suatu masalah itu bisa diselesaikan dengan secara bersama-sama seperti yang Genta bilang tadi, tanpa adanya emosi-emosi di sana gitu. Nah itu yang sangat penting. Nah banyak dari tantangan-tantangan itu juga poin-poin yang bisa saya ambil juga itu dengan berhubungan dengan baik lah dengan sivitas akademika kampus, baik dari biro D3 maupun dari dekanat FEB itu. Nah karena tantangan itu bisa jadi muncul dari internal kita, bisa juga dari eksternal. Nah dari internal itu bisa di bagian kepanitiaan kita, dan juga dari eksternal itu ada, tahun kemarin itu ada juga kendala-kendala dari pihak-pihak kampus waktu itu, seperti dari dekanat sama biro itu masih ada kendala-kendala juga waktu itu. Nah itu gimana cara kita nyelesainnya? Nah itu sebagai poin pembelajaran bagi saya, gimana sih harus selesainya, step apa sih pertama yang harus saya ambil gitu, sampai step terakhir yang harus dalam penyelesaiannya gimana gitu. Nah dari step by stepnya itulah pembelajaran yang bisa mungkin nanti Genta juga ngerasain, saya juga udah ngerasain gitu. Itu mungkin dari saya itu poinnya untuk tantangan-tantangan yang telah saya jalani kemarin itu. Kalau menurut Uda Genta nih gimana? Pembelajaran apa yang bisa diambil nih? Dari aku tuh walaupun masih on progress lah di 3 Fest nih, tapi dari aku sendiri itu ngerasain banyak pelajaran lah yang aku dapatin. Itu mungkin banyak itu juga buat kepribadian dari aku sendiri itu jadi lebih baik lah daripada sebelum jadi ketua nih. Soalnya ketua ini kan jadi patokan juga kan Bang, ya jadi patokan lah untuk presidium D3 Fest, untuk panitia D3 Fest atau volunteer lah yang bakal ini. Jadi kayak kita ini udah jadi patokan lah gitu. Jadi kita udah kalau itu kayak udah jaga lah, udah sedikit menjaga sikap lah gitu. Nggak bisa kayak tantrum tuh nggak bisa lagi gitu. Jadi kan emang harus menjaga sikap lah gitu. Kontrol emosi ya. Kontrol emosi ya. Itu kayak kecerdasan secara emosional tuh emang harus lah. Kayak kita nggak boleh lah kayak emosi-emosi dekat presidium, dekat panitia tuh kayak itu udah red flag lah buat ketua gitu. Ya benar. Udah red flag parah lah untuk ketua. Dia menurut aku ya pelajaran tuh ya lebih ke arah kecerdasan emosional lah gitu. Mungkin Paling utama itu ya, itu yang aku dapatkan Bang gitu. Terus mungkin ya soft skill tuh kayak itu udah poin pasti lah dapat kalau ikut kepanitiaan, itu udah pasti dapat. Itu kayak kalau kemauan kita ikut kepanitiaan tuh udah bagus sih itu Pak. Ya
dan yang berkembang ya. Iya, ya. bakalan berkembang juga kitanya gitu. Jadi jangan takut ikut kepanitiaan gitu. Ditunggu di 3 Fest 2024. Jangan takut berkembang ya Iya. teman-teman. Ini Ini bentar satu lagi. Oke. Ini tentang tantangan tuh kan. Kita tuh apa Bang? Terbentur. Jadi Terbentur. Akhirnya setelah terbentur pasti bakal terbentuk. iya. Jadi janganlah intinya jangan takut lah untuk hadapi tantangan tuh ya Bang gitu. Kalau ada tantangan tuh hadapi, jangan lari. Hajar. mungkin menarik banget sih. Masalah pelajaran pasti dapatnya banyak pelajaran. Apalagi masalah berkembang gitu. Setiap manusia tuh kan pasti ada masa berkembang, tapi pasti bisa berkembang asal ada kemauan. Ya benar. Asal ada kemauan ya Bang. Iya. Penting juga tadi kan udah masalah pelajaran ya, pastinya pelajaran banyak. Dan untuk D3 Fest ini, event sebesar ini pasti butuh masa yang banyak gitu kan Bang. Udah. Jadi gimana sih kalau misalkan dari ketua ini sebagai ketua mengajak massa gitu untuk mengikuti rangkaian acara D3 Fest ini sendiri untuk memeriahkan. Mungkin dari Genta dulu. Misalnya kalau dari aku untuk masa ini emang lumayan susah lah gitu. Kalau kita ambil tantangan itu kayak paling susah untuk masa. Misalnya kita juga gak terlalu bisa lah kontrol manusia lah gitu. Memang kalau aku akui untuk masalah masa ini emang lumayan susah. Tapi dari aku sendiri tuh udah belajar lah. Aku udah nanya juga ke ketua sebelumnya Bang AS tentang gimana masanya nih. Dan aku tuh ya secara pendekatan emosional dengan masa tuh emang perlu. Kayak kita tuh harus ngikat hatinya ya Bang. Yeah. Kita harus ngikat hati dari masa nih lah gitu. Jangan ngikatnya dari leher gitu. Tapi ngikatnya itu dari hati gitu. Biar mereka tuh ya kerja pakai hati, kerja pakai cinta ya Bang. Sebab D3 Fest tuh dibangun dengan cinta ya Bang. Mungkin dari aku itu sendiri kayak Menarik banget ya teman-teman. Kalau misalkan apapun yang bermasalah dengan hati itu harus dengan hati-hati teman-teman. Mungkin kalau misalkan tadi kita udah dengar dari statement Genta nih tentang masalah masa nih jadi struggle yang paling utama gitu. Paling utama lah struggle-nya dalam event sebesar ini. Mungkin dari ketua D3 Fest 23 tahun lalu yang sudah melewati masa itu gitu dalam mengumpulkan masa yang sulit gitu. Gimana cara AS dalam mengajak masa untuk mengikuti rangkaian D3 Fest ini sendiri? Baik, itu sangat menarik juga ya bagi teman-teman masyarakat D3 yang terlibat dalam kepanitiaan D3 Fest. Itu sebenarnya dari saya sendiri waktu itu pertama itu ngambil langkahnya bagaimanapun kondisinya kita tetap harus ngebonding dulu dari teman-teman kepanitiaan untuk saling kenal dan saling dekat. Nah itu kan Genta mungkin udah ngejalanin juga di sana teman-teman. Dalam proses pendekatan dan bonding dari teman-teman itu ada dalam kegiatannya nama itu upgrading. Nah di sana teman-teman bisa dibentuk dalam pendekatan kerjasama. Nah di sana emang sebagai peran penting lah menurut saya dalam persiapan D3 Fest itu emang sebagai peran penting upgrading itu ada gitu. Karena satu poinnya itu kan upgrade diri untuk jadi lebih baik. Nah itu jadi dari saya sepertinya upgrading inilah poin pertama yang bisa pendekatan untuk mengajak teman-teman yang lain untuk bisa aktif terlibat dalam kegiatan D3 Fest. Mungkin Genta udah coba juga untuk menjalani upgrading dan pasti ada perubahannya ya Gen. Ada perubahan setelah upgrading gimana teman-teman yang awalnya masih belum kenal, masih belum dekat. Nah, di sana dalam kegiatan upgrading itu bisa lebih dekat, bisa lebih kenal lah dengan sesama rekan-rekan panitianya, terutama dengan ketuanya sendiri, dengan struktur-strukturnya yang lain gitu. Menarik sekali ya teman-teman jawabannya. Nah, untuk selanjutnya nih, kan D3 Fest nih ada dari tahun ke tahun kan udah kan. Okay. Nah, untuk tahun ini apakah ada hal yang menarik yang terbaru gitu? Wah, bakal di-spill nih oleh Genta. Silakan di-spill udah. Mungkin untuk Genta aja sih. Soalnya untuk yang tahun kemarin kan udah selesai nih dan meriah gitu alhamdulillahnya. Mungkin sekarang waktunya kita spill
gebrakan terbaru dari Ketua D3 Fest 2024. Mungkin terima kasih Prima Faiza. Ini mungkin pertanyaan khusus lah gitu dari ke aku sendiri. Mungkin untuk inovasi baru dari D3 Fest tahun ini itu ada acara baru. Mungkin acara barunya tuh yaitu DMC lah. DMC itu Digital Apa tuh Marketing DMC? Competition. Jadi ini kayak acara baru dari D3 Fest tahun ini itu tentang gimana caranya dari peserta tuh untuk menghadapi masalah digital marketing UMKM lah gitu. Jadi itu juga bakal bantu UMKM juga untuk kan mereka nggak ada kerja, kayak mereka tuh ngebantu UMKM tentang masalah dari digital marketingnya. Gitu. Jadi itu kan bakal membantu UMKM juga kan. Misalnya kan UMKM ini kan udah kayak jarang lah untuk tahu tentang digital marketingnya. Itu kayak mereka nggak punya IG akses lah kayak. Jadi mereka yang cuma tahu ya cuma hal-hal sekitarnya aja. Jadi itu bakal membuat relasi atau target pasarnya lebih jauh lah gitu. Jadi makanya dari mungkin ini audiensi juga dengan presidium terus dekanat apalah dengan banyak pala lah gitu. Makanya dari kami panitia tahun ini itu mengangkat salah satu acara baru yaitu DMC gitu, Digital Marketing Competition itu sih. Kalau tadi kan masalah DMC, boleh di-spill nggak sih konsep dari lomba DMC itu sendiri udah untuk yang belum tahu teman-teman? Mungkin emang harus di-spill sih, soalnya ini kayak masih awam lah sama mungkin peserta gitu. Soalnya kan untuk digital marketing nih kayak masih banyak yang masih ngeraba-raba lah tentang acara ini. Yang pertama tuh untuk acara ini tuh ada 2 tahap, itu tahap penyelesaian sama tahap final. Itu waktu tahap penyelesaian tuh mereka buat proposal kerja. Jadi proposal kerja itu tentang mereka bakal cari salah satu UMKM dan mereka bakal analisis apa sih masalah digital marketingnya. Terus nanti mereka bakal buat analisis SWOT-nya. Nanti analisis SWOT-nya sama gimana sih cara penyelesaian dari digital marketingnya nih. Terus nanti itu dibuat dalam proposal kerja. Terus nanti bakal dikumpul lah proposal kerjanya tuh dari tiap-tiap tim. Itu untuk DMC itu ada 3 tim. Jadi kayak dia tuh per tim. Jadi satu tim itu 3 orang. Terus mereka nanti bakal ngumpulin lah proposal kerjanya. Nanti dari kami panitia tuh ngumpulin satu, kami kasih lah ke juri. Itu jurinya lumayan kompeten, tuh Pak Alvin. Terus ke spill bang. Terus mungkin nanti kan untuk proposal kerjanya itu udah dinilai, nanti diambil beberapa yang terbaik untuk dipresentasikan lah di tahap final itu dengan presentasiin apa tentang proposal kerja dari mereka itu dengan dibuatin PPT-nya gitu. Gitu sih untuk gambaran untuk acara dari DMC ini. Mungkin boleh sedikit tanggapi nggak ya? Boleh ya. Berarti ini skalanya dalam nasional ya kan? Ya itu kami Skalanya nasional ya. Ruang lingkupnya mahasiswa atau siswa ya? mahasiswa. Oh mahasiswa ya. Menarik nih, mana tahu bisa teman-teman dari D3 ikut terlibat juga kan? Dari nasional skala sekali lagi kita spill skalanya nasional ya. Jadi mau dari Sabang sampai Merauke kampus manapun boleh banget ikut. DMC ini menarik banget sih udah. Kalau misalkan untuk pendaftarannya dibuka sampai tanggal berapa tuh udah? Itu dibuka sampai tanggal 27 kalau nggak salah. Mungkin boleh dipantau aja sih ya. Pantau aja IG IG Fest dong. D3 Fest. Jangan lupa follow dong. IG D3 Follow, Fest. ya. Jangan pantau aja, jangan lupa follow. Iya, juga. follow. Jangan lupa ikut juga. Ikut juga itu yang paling penting sebenarnya. Karena ikut, follow, pantengin ikut. Mana tahu juara ya. Kita juara. Juara dengan hadiah nggak usah Oh, di-spill. dia jangan kalau di-spill. di-spill dong. Kalau hadiah di spill kayaknya banyak banget yang bakal ikut sih. udah. Intinya ikut aja dulu. Mungkin bisa jadi hadiah jutaan ya. Iya. Hadiahnya udah pasti. Jadi kalau misalkan kita spill sekarang hadiahnya kemungkinan banyak banget sih yang bakal ikut. Iya, benar. Menarik banget sih lomba ini, bakal banget dinantikan ya udah. Mudah-mudahan untuk D3 Fest selanjutnya pasti bakal ada gebrakan-gebrakan terbaru. Itu pasti bakal ditunggu ya bang. Iya, Pasti pasti bakal dong. ditunggu. Tunggu aja stay tune di IG-nya. D3 D3 Fest Nah, Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih, tadi
sudah sudah membahas berbagai proses lah gitu, tantangan, pelajaran, proses segala macam. Sekarang kita akan bahas nih apa sih yang ketua nih ya, ketua D3 Fest 2023 dan 2024. Mungkin ini untuk D3 Fest 2023 nih, khusus gantian. Khusus ya. Apa yang udah anggap sebagai pencapaian terbesar dalam acara D3 Fest dan bagaimana pencapaian tersebut dapat diukur saat tercapai? Mungkin udah bisa spill apa ya yang jadi goals udah gitu, pencapaian terbesar udah dalam D3 Fest tahun tahun 2023. Baik. Menurut saya pencapaian terbesar saya dalam pelaksanaan D3 Fest itu yang paling pertama, D3 Fest itu berhasil dan bisa ngedatangin teman-teman dari luar Sumatera Barat lah khususnya untuk bisa hadir dan kunjungan ke UNAN untuk ikut dalam perlombaan. Karena D3 Fest sebelumnya itu juga udah ada skala nasional juga. Bahkan dari D3 Fest pertama itu kalian boleh tahu nggak? Ada tuh peserta dari Mesir. Ada peserta. Itu D3 Fest pertama kali itu public speaking nama lomba dulu. Itu ada peserta dari Mesir, tapi mereka nggak datang ke sini gitu. Secara online. Secara online. Jadi keberhasilan saya itu kayak bisa ngedatangin mereka ke sini sekaligus kunjungan juga ke kampus kita untuk ngelihat gimana sih UNAN itu gitu. Yang kedua itu berhasilnya itu bagi diri saya sendiri itu bisa ngelihat acara yang semenarik itu bagi saya. Mungkin teman-teman bisa ngalaminnya juga gimana sih acara tahun kemarin itu. Nah itu jadi poin kedua juga bagi saya untuk nilai tahun kemarin itu nilai berhasil lah untuk pelaksanaannya gitu. Kalau misalkan kalau yang pertama kan dari Mesir tuh udah. Ya, boleh tahun pertama di-spill nggak tuh. sih kalau yang di tahun udah ini paling jauh dari mana? Kalau yang tahun ini itu tahun kemarin itu di lomba Olimpiade itu dari Bali. Itu dari SMA berapa kalau nggak salah itu dari Bali, Gianyar Bali dia. Dari Bali udah. Jauh ke Padang. Kalau boleh tahu kabar-kabarnya nih udah, apakah benar yang peserta dari Bali itu sampai ke final dan datang ke UNAN? Iya benar. Tuh makanya saya kayak terlalu awalnya nggak expect juga dia bakal mau datang ke UNAN, dan sedangkan dia jauh kan. Jauh dari Bali dengan jarak yang sejauh itu dia mau effort juga untuk datang ke sini, datang ke UNAN dengan biaya dia dengan pihak sekolahnya mungkin kan datang ke sini itu kan luar biasa banget tuh. Kita berhasil juga mendatangi dia di sini, terus nyambut dia dengan baik dengan segala fasilitas yang bisa kita berikan gitu. Nah itu luar biasa banget sih pengalamannya bagi saya. Hebat banget dari Bali loh Faiza. Iya, jauh banget itu. Mudah-mudahan di tahun ini ada sih yang lebih jauh dari Bali. Mungkin dari Eropa ya. Afrika kali ya. Nanti D3 Fest go internasional kan. Iya. Kalau bisa. Ada hal yang nothing impossible gitu. Nothing possible. Mungkin itu aja ya. Mungkin keren banget sih. Overall keren. Yes. Mungkin pertanyaan selanjutnya pertanyaan menarik dari Faiza. Nah, setelah kita mendengar nih goals dari udah kita ketua D3 Fest, ada nggak sih kekurangan yang bisa dijadikan evaluasi buat D3 Fest selanjutnya? Mungkin dari S dulu. Dari aku ya. Iya. Kalau untuk evaluasi itu nggak banyak ya. Yang paling penting itu support dari teman-teman. Support yang paling utama itu support dari teman angkatan. Yang kedua itu support dari HIMA, dari HMJ untuk membantu sebagai fasilitator D3 Fest dengan sivitas akademika dari kampus, baik ke biro maupun ke dekanat nantinya. Nah itu sebagai bahan evaluasi juga, karena kan mungkin selama ini tadi Genta juga ngerasain untuk ngajak masa itu agak susah gitu kan. Nah itu bisa jadi bahan evaluasi. Pentingnya support dari teman-teman angkatan dan dari HMJ juga untuk ngebarengin lah acara D3 Fest ini gitu. Kan tadi tuh udah tuh. Udah. Kalau dari Bang Genta nih, kan masih persiapan. Nah, kira-kira ada nggak sih evaluasi? Untuk yang selanjutnya nih Selanjutnya, udah. selanjutnya, Untuk iya. yang 2025 lagi. Untuk mungkin dari angkatan Prima Faiza mungkin.
Mungkin kalau dari aku mungkin kan belum selesai lah di 3 Fest nih. Tapi dari aku udah ada lah beberapa merasakan kayak oh ini ada salah gitu. Mungkin dari aku sih itu pematangan rencana sih. Rencana tuh harus dipikirin matang-matang gitu. Jadi kayak jangan sampai kayak ya intinya perencanaan tuh harus matang. Jadi buat acara tuh jadi kan jadi patokan kita tuh udah ada gitu. Jadi benar di mapping lah ya. Ya di itu apapun lah kayak time schedule-nya kalau bisa dibuat gitu. Jadi kayak ya deadline tuh janganlah gitu. Jadi intinya kayak kalau udah ada dikasih job desk sama timeline-nya tuh udah kerjain sampai itu. Jangan sampai udah lewat timeline gitu. Itu bakal merusak persiapan gitu. Kayak jalur waktunya tuh udah kacau gitu. Jadi dari itu juga kayak tantangan lah di ketua untuk memperbaiki jalur waktu dari timeline itu emang profesionalitas ya. Iya harus profesional sih gitu. Harus profesionalitas. Nah kan nggak mungkin event sebesar ini kita nggak profesional kan mungkin kan. Gitu. Kalau kacau sih kalau kacau pastinya kacau gitu. Tunggu dulu nih Prim. Setelah mendengar nih jawabannya udah, mungkin kita bisa minum dulu ya Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Agak kering gitu ya Prim ya. Sebenarnya momen-momen ini sih yang ditunggu banget nih soalnya. kering. Mungkin boleh diminum udah. Terima kasih ya. Mungkin dari pertanyaan tadi banyak banget pelajaran yang kita dapat dari udah AS dan udah Genta ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman jangan takut, jangan pantang mundur, jangan pantang menyerah, dan harus mau dalam berkembang. Mungkin bakal kita lanjut. Boleh Faiza lanjut? Oke nih Prim. Untuk pertanyaan terakhir nih. Oh ini pertanyaan Para terakhir. udah ketua di 3 Fest. Ada nggak sih pesan dan harapan untuk di 3 Fest selanjutnya? Udah pertanyaan terakhir ya Fai? Udah. Aduh, padahal masih banyak banget yang harus dipertanyakan nggak sih Fai? Masih banyak banget yang kita kayak ini gimana sih? Gitu. Tapi udah pertanyaan terakhir aja ya. Sebenarnya agak sedih ya Fai. Sedih. Mungkin boleh dari mana dulu nih Fai? Dari udah Genta dulu, karena udah dari awal nih. Lebih banyak yang pertama udah AS. Mungkin kalau dari aku itu sendiri untuk pesan atau harapan gitu kan untuk di 3 Fest tahun 2025. Mungkin untuk dari angkatan Prima sama Faiza, dari aku tuh menaruh harapan yang besar lah untuk di 3 Fest tahun 2025. Soalnya mungkin dari aku secara pribadi di 3 Fest ini udah kayak anak aku lah. Ini kayak anak kesayangan gitu, anak kesayangan lah. Aku yang dibangun dari nol gitu. Walaupun on tracknya udah ada dibuat sama Bang S, tapi untuk kepanitiaan tuh yang bangun dari nol itu yang ngerasain tuh presidium sama aku gitu. Jadi aku ngerasain ini kayak udah anak aku sendiri. Mungkin dari angkatan 2023 mungkin dijaga lah untuk di 3 Fest ini mungkin apa yang kurang dari tahun 2023, 2024 itu bisa dieval lah untuk tahun 2025 buat di 3 Fest nih kayak ya makin naik lah ya Bang. Makin naik lah. Pasti. Ya dari semua hal lah, mungkin dari brandingnya, acaranya, terus secara skala nasionalnya itu mungkin lebih perbanyak lah lagi gitu. Mungkin go internasional ya Bang. Kalau bisa go internasional tuh. Mungkin go internasional. Itu kalau go internasional plus tahun 2025 gitu. Mungkin dari aku itu, mungkin dari Bang S. Mungkin nih, untuk udah AS sendiri gimana sih harapan udah AS untuk Bang Genta beserta jajarannya gitu untuk D3 Fest tahun 2024 ini, gimana harapan serta pesan dan harapan udah AS untuk acara D3 Fest tahun 2024 ini? Harapan dan pesan saya untuk D3 Fest 2024 itu saya menantikan momen ini untuk gimana sih D3 Fest di tahun keempat ini gitu. Gimana sih D3 Fest di tahun yang ke sekarang ini, momen apa sih yang bisa atau gebrakan apa sih yang ada di tahun ini gitu. Nah pesan saya itu juga nggak jauh beda dari Genta, karena Genta udah on progress juga D3 Fest-nya. Jaga D3 Fest baik-baik, maksimalkan potensi-potensi yang ada. Terus intinya
D3 Fest itu bagi saya itu juga momen yang sangat berarti juga ya. Karena dari tantangan-tantangan, dari kegiatan-kegiatan yang ada itu misalnya juga yang bentuk diri saya sendiri, karakter saya di sana juga dibentuk gitu. Dan makanya saya kayak di 3 Fest ini momen yang paling saya nantikan juga, karena saya nunggu gebrakan lah dari ketua yang sekarang, gimana sih, apa sih yang ada pada D3 Fest tahun sekarang. Nah, dan untuk tahun ke depan saya juga bakal nantiin juga seperti apa sih D3 Fest yang bakal ditampilin di tahun yang akan datang. Nah, sebenarnya itu harapan saya juga, ya semangat buat Genta, jalanin apa yang udah dijalanin, karena intinya Gen, apa yang sudah dimulai harus diakhiri Gen. Ya, siap. Dimulai dengan bismillah, akhiri dengan hamdalah Gen. Karena setiap apa yang udah kita mulai jangan sampai berhenti dan harus diakhiri, karena Gen sebagai ketua, karena porsinya ketua itu atau porsi ketua itu bisa dinilai dari sana Gen. Nah, jangan gampang untuk kita menyerah dalam hal apapun, karena kita sebagai ketuanya, sebagai leadernya, dan sebagai contoh juga bagi teman-teman yang lain. Nah, itu yang poin pentingnya. Jadi tetap semangat, rangkul teman-teman, ajak teman-teman kepanitiaan, bantu membersamai, bikin D3 Fest tahun ini semeriah mungkin, seasik mungkin, dan jadi hal menarik bagi masyarakat luar. Karena D3 Fest punya di sana kan daya tarik bagi masyarakat atau pihak-pihak eksternal yang di luar UNAN bisa mengetahui kalau UNAN itu punya D3. Kalau UNAN itu bisa punya D3, dan D3 itu nggak kalah juga sama strata pendidikan yang lain. Nah, itu poin penting bagi saya untuk bisa dilihat D3 Fest itu di sana gitu. Kembalikan mungkin kepada Prima dan Faiza. Menarik banget nih Pak. Mungkin bagus banget pesan serta harapan dari Uda AS untuk Uda Genta untuk angkatan kita juga Faiza. Ditunggu ya udah gebrakan terbaru dari kita. Pasti itu mungkin. Pasti banget. Tapi sayang banget nih Faiza, udah berakhir juga sih. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi serta jawaban tadi, berakhir pula juga sih kita. Jadi kita mungkin bakal pengen nanya-nanya lagi nih, mungkin dari pas mati kamera kita bakal nanya-nanya lagi sih, karena banyak yang kita penasaran. Black layar ya? Pasti di balik layar ya. pasti banyak banget kita tanya-tanyain. Sebagai penutup tadi kan kita udah banyak udah banyak ilmu mungkin yang kita ambil gitu, kita petik banyak banget. Dan terakhir ini kita berterima kasih lagi, saya dan rekan saya Faiza berterima kasih lagi kepada Uda AS serta Uda Genta karena telah meluangkan sempatin waktunya untuk duduk sama kita di Podcastma gitu. Podcastnya Kesma season 3. Dan setelah perbincangan panjang kita tadi, mungkin yang bisa aku simpulkan nih Faiza, aku bisa simpulkan dari ketua D3 Fest yang berdua ini, mungkin bisa aku simpulkan untuk teman-teman jangan takut ambil langkah apapun itu, tantangannya sebesar apapun itu, ingat kita nggak sendiri, dan jangan takut untuk berkembang, terbentur teman-teman. Mungkin itu aja ya closing statement dari aku dan kesimpulan dari aku. Aku mau nanya juga nih statement dari closing statement sih. Kita minta closing statement dari Uda AS dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan juga teman-teman Kesma, teman-teman dari HMJ. Terima kasih udah ngundang saya untuk hadir di sini tentang apa itu D3 Fest ya, tentang D3 Fest lah. Terima kasih udah beri saya kesempatan untuk duduk di sini, untuk bincang di sini sama teman-teman sekalian. Dan bagi saya untuk closing statement bagi D3 Fest, untuk D3 Fest ya, itu ya seperti yang saya bilang tadi, jangan pernah takut memulai, karena apabila kamu belum mulai, itu belum ada yang pernah kamu rasakan. Tapi apabila kamu telah melaluinya, baru bisa kamu rasakan. Nah, jadi bagi teman-teman, ayo gabung dong, bantu sama-sama untuk bisa kembangin D3 Fest, bikin D3 Fest lebih baik lagi. Jadi besar juga lah harapan bagi
dan bantu support juga dari mungkin dari teman-teman Hima, teman-teman HMJ untuk perkembangan D3 Fest, dan dari teman-teman masyarakat D3 juga bantu juga untuk D3 Fest, dan D3 Fest kasih feedback yang baik juga kepada masyarakat dengan acara yang meriah, dengan acara yang luar biasa, dengan ya persiapan-persiapan yang ada lah gitu, jalan dengan baik juga semuanya. Jadi itu dari saya. Kalau untuk closing statement dikembalikan. Mungkin boleh nih kita tunggu-tunggu closing statement dari ketua D3 Fest yang akan berlangsung ini teman-teman. Mungkin boleh untuk Uda Genta. Terima kasih Prima. Mungkin kalau dari aku mau ngucapin lah terima kasih ke podcast Ma yang udah ngundang aku. Mungkin ini juga podcast pertama aku selama hidup lah gitu. Podcast first time gitu kan. Jadi terima kasih udah ngundang gitu, udah memberi kayak wadah untuk aku untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Terus ya mungkin closing statement dari aku, jangan pernah kayak melompat dari perahu walaupun sebesar apapun ombaknya. Apapun tantangannya harus dihadapi. Jangan lari gitu. Dengerin tuh teman-teman. Jadi emang setiap keputusan tuh pasti ada itunya lah. Konsekuensinya. Dari ya kita sebagai ketua juga harus tanggung jawab lah sama apa yang kita keputusan yang kita ambil. Mungkin dari aku cukup sih closing statementnya. Jadi aku ada dikit juga teman-teman. Ini khusus untuk teman-teman panitia. Jika dipilih, pilihlah yang baik. Jika terpilih, jadilah yang terbaik. Jadi untuk teman-teman panitia yang ada nonton podcast Ma ini, saya harap berikan yang terbaik untuk D3 Fest, karena teman-teman sudah ditunjuk dan dipilih untuk jadi yang terbaik dalam membantu kegiatan D3 Fest. Karena amanah tak pernah pilih salah pundak teman-teman. Berarti di pundak teman-teman itu di besar harapan untuk D3 Fest tahun 2024. Ditunggu ya teman-teman. Bagus banget sih Faiza. Tapi sayangnya kita sudah berakhir sampai di sini. Iya. Ini buat terakhir ya Prim ya. Baik, udah Uda Genta, mungkin itu aja dari kami. Kami meminta beribu-ribu terima kasih ya karena Uda dan Uda Genta mau menyempatkan dirinya hadir di podcast Kesma season 3 kali ini. Aku Muhammad Maulana Sabari. Aku Faiza Khairani Syafril. Untuk itu, mari kita gaungkan semangat kita sebagai mahasiswa. Salam cinta satu suara karena cinta perlu disuarakan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup D3.